Halo, saya Felix Fernando Shanto dari kelas 11 Simero. Sekarang, saya akan melakukan praktik difusi dan osmosis sederhana yang dapat dilakukan dari rumah. Difusi. Difusi merupakan salah satu jenis transport pasif yang tidak membutuhkan energi atau ATP, di mana partikel, molekul, ion, gas, atau cairan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Pada difusi, pergerakan molekul atau partikel juga tidak membutuhkan protein spesifik, seperti saluran protein atau protein transport, ketika bergerak menuruni gradien konsentrasinya secara spontan melalui membran ganda fosfolipid sel. Oksigen dan karbon dioksida merupakan dua jenis substansi yang mengalami difusi yang terjadi pada proses respirasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah dua buah gelas plastik berisi air dengan volume yang sama, sirup, betadine, dan stopwatch. Bila tidak memiliki sirup atau betadine, cairan berwarna lainnya seperti kecap atau tinta dapat digunakan sebagai pengganti. Kalian juga dapat menyediakan kertas. Prosedur: tuangkan sirup pada gelas 1 dan betadine pada gelas 2. Jangan aduk campuran sirup atau betadine dan air. Segera nyalakan stopwatch untuk menghitung waktu difusi. Jangan aduk dengan sedotan maupun alat lainnya. Biarkan kedua campuran mengalami difusi sepenuhnya. Tetaplah perhatikan kedua gelas apakah sirup atau betadine telah terdifusi dengan air sepenuhnya. Tunggulah dan tetap hitung waktu dengan stopwatch. Segera matikan salah satu stopwatch apabila salah satu larutan telah terdifusi secara sempurna. Betadine telah terdifusi secara merata dengan air dalam gelas 2. Catatlah waktu pada kertas yang telah disiapkan sebelumnya. Dan tetap tunggu untuk mendapatkan hasil dari gelas lainnya. Matikan stopwatch lainnya ketika larutan lainnya telah terdifusi secara sempurna. Hal ini tampak dari warna merah yang merata pada gelas 1. Kemudian catat waktu pada kertas yang telah disiapkan. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk gelas 1, 58 menit 28 detik. Dan untuk gelas 2, 15 menit 55 detik. Setelah difusi, kita akan melakukan praktek osmosis. Osmosis dapat dikatakan difusi molekul air atau pelarut yang bergerak dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonik melalui membran selektif permeable. Osmosis tidak membutuhkan energi atau ATP sehingga tergolong transport pasif. Tekanan osmotik atau tekanan osmosis merujuk kepada tekanan yang diperlukan untuk menahan pergerakan air melalui membran semi-permeable. Pada osmosis, air akan bergerak dari larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeable hingga tercapai keseimbangan. Pada sel tumbuhan, dalam larutan yang hipertonik, air akan keluar dari dalam sel sehingga sel mengerut dan mengalami plasmolisis. Dalam larutan atau kondisi isotonik, sel tumbuhan akan menjadi lembek atau flaccid, sedangkan dalam larutan hipotonik, sel akan membesar. Kondisi ini disebut turgid. Sedangkan pada sel hewan, dalam larutan yang hipertonik, sel mengalami krenasi. Dalam larutan atau kondisi isotonik, sel akan tetap normal, dan apabila sel berada dalam larutan hipotonik, sel akan membesar karena air masuk ke dalam sel hingga akhirnya pecah, disebut juga lisis. Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 potongan apel dengan ukuran 1 cm untuk panjang dan lebar dan 5 cm
untuk tinggi. 3 buah gelas berisi air dengan volume yang sama, sedotan, wadah yang dilabeli, garam, penggaris, pinset atau tweezer, dan timer. Kalian juga dapat menyediakan kertas. Prosedur: ambil 1 sendok garam untuk gelas 1, lalu ambil 2 sendok garam untuk gelas 2. Tidak perlu menambahkan garam pada gelas 3. Aduk gelas 1 dan 2 dengan sedotan. Pindahkan potongan apel ke masing-masing gelas. Segera nyalakan timer yang berdurasi 5 menit. Setelah 5 menit, pindahkan masing-masing potongan apel ke wadah berlabel nomor masing-masing. Amati perubahan dan ukurlah masing-masing potongan apel dengan penggaris. Dan catat hasilnya pada kertas yang disiapkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Potongan apel 1, 2, dan 3 memiliki panjang dan lebar 1 cm sebelum percobaan dan 5 cm untuk tinggi. Setelah percobaan, panjang dan lebar potongan apel 1 adalah 0,8 cm dan tinggi 4,8 cm. Panjang dan lebar potongan apel 2 adalah 0,7 cm dan tinggi 4,7 cm. Sedangkan potongan apel 3 memiliki panjang dan lebar 1,1 cm dan tinggi 5,1 cm. Larutan pada gelas 1 yang diberikan garam 1 sendok merupakan larutan hipertonik sehingga konsentrasi garam yang merupakan zat terlarut pada luar potongan apel 1 lebih besar daripada konsentrasi dalam apel, yang mana mengakibatkan air dari dalam apel keluar. Hal ini membuat ukuran apel mengecil, yaitu 0,8 cm pada panjang dan lebar, dan tingginya yaitu 4,8 cm. Proses keluarnya air dari dalam apel ke larutan garam ini melalui membran selektif permeabel dan tidak membutuhkan energi sehingga disebut osmosis. Mengecilnya ukuran potongan apel menunjukkan sel apel mengalami plasmolisis. Disebut plasmolisis karena terjadi pada sel tumbuhan. Pada plasmolisis, sel apel mengerut karena air keluar dari dalam sel dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Larutan pada gelas 2 yang diberi 2 sendok garam merupakan larutan hipertonik, lebih hipertonik daripada larutan pada gelas 1. Hal ini menyebabkan terjadinya osmosis dan sel apel mengalami plasmolisis. Air dari dalam apel menuju ke larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, sehingga sel apel mengerut dan akhirnya mengecil dengan ukuran 0,7 cm untuk panjang dan lebar dan 4,7 cm untuk tinggi. Ukuran potongan apel 3 membesar.
Hal ini terjadi karena potongan apel berada dalam larutan hipotonik. Konsentrasi sel apel lebih tinggi daripada konsentrasi air yang mana tidak diberikan garam pada gelas 3, sehingga air pada gelas 3 menuju ke sel apel. Hal ini membuat sel apel menjadi turgid dan ukuran apel membesar dengan ukuran 1,1 cm untuk panjang dan lebar dan 5,1 cm untuk tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Difusi dan osmosis merupakan dua jenis transport pasif, yaitu tidak membutuhkan energi dan bergerak menuruni gradien konsentrasi. Osmosis merupakan difusi pelarut melalui membran semi-permeabel. Kecepatan difusi setiap zat berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan waktu difusi antara dua jenis zat yang digunakan, yaitu sirup dan betadin. Air dari dalam sel yang diletakkan pada larutan hipertonik akan bergerak keluar dari sel menuju larutan sehingga sel mengerut dan ukurannya mengecil. Pada sel tumbuhan, kondisi ini disebut plasmolisis. Potongan apel pun mengecil karena ukuran sel-sel penyusunnya mengecil. Apabila sel tumbuhan diletakkan dalam larutan hipotonik, air dari larutan akan masuk ke dalam sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal atau disebut turgid. Potongan apel pun menjadi lebih besar dari sebelumnya.